Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengulangan pendidikan, yakni Bapak Dr. Andes Yana Setiawan MM, dan juga kawan-kawan sejawat yang saya cintai dan juga saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan tentang topik yang terjadi dalam ranah pendidikan akhir-akhir ini. Kita merujuk pada latar belakang masalah yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu merujuk pada masalah di dunia pendidikan dari zaman COVID yang merujuk pada yang pertama sistem daring. Nah, sistem daring ini mungkin memerlukan teknologi seperti HP atau laptop, yang dimana itu merupakan salah satu titik timbul dari tumbuhnya perkembangan teknologi di zaman sekarang. Yang kedua, itu pembelajaran jadi tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Nah, tidak efektif dalam hal ini mungkin terjadi pada pembelajaran yang mana yang biasanya terlihat atau dilakukan secara langsung, tetapi pada saat pandemi tersebut dilakukan secara daring di rumah gitu ya. Itu yang menyebabkan tidak efektif, yang dimana siswa atau beberapa siswa itu tidak mengerti dengan materi-materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu guru yang gagal paham tentang teknologi. Nah, yang merujuk pada kompetensi guru tersebut yang biasanya hanya mengajar atau mengabsen, kini justru harus bertentangan dengan teknologi-teknologi yang dipersulit juga oleh para pemerintah gitu ya. Yang keempat yaitu penyaluran dana pendidikan yang tidak efisien oleh pemerintah. Tidak efisien di sini merujuk pada dana yang disalurkan pemerintah di kota dan juga di pelosok-pelosok itu sangat berbeda. Nah, itu yang merujuk pada gagal teknologi atau gagal paham teknologi di ranah pendidikan kita atau di Indonesia saat ini gitu, yang merujuk pada masa-masa sekarang gitu ya. Nah, juga karena tidak meratanya anggaran-anggaran yang diterima oleh sekolah, ini merujuk pada kurikulum yang terjadi sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bisa dikatakan itu sangat-sangat berbasis teknologi gitu ya untuk saat sekarang gitu. Mulai dari contohnya saja ada TV yang diberikan oleh Pak Prabowo gitu ya, Smart TV gitu ya. Itu merujuk pada kurikulum merdeka yang dimana sangat memerlukan teknologi, ataupun mungkin guru yang sekarang sudah menerapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran audio visual gitu ya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait harus menyeimbangkan gitu sistem pendidikan yang saat ini terjadi. Nah, upaya tersebut apa saja? Mungkin yang pertama, pemerintah bisa atau seperti peluncuran platform Merdeka Mengajar atau PMM gitu ya. Nah, adanya juga program guru sebagai penggerak atau agen of change gitu ya, atau agen perubahan gitu. Juga yang ketiga, ada juga pemerintah harus mampu menyalurkan dana BOS untuk mendukung digitalisasi pada setiap sekolah. Nah, itu semua merujuk pada kemampuan guru-guru zaman sekarang yang dimana teknologi sudah sangat-sangat maju. Mungkin solusi menurut saya yang pertama yaitu mungkin melalui skill management yang merujuk pada kepala sekolah dan juga pengelola pendidikan. Nah, skill management ini melalui sertifikasi digital leadership ya. Nah, agar kepala sekolah dan juga pengelola pendidikan ini tidak boleh hanya sekedar paham teknologi saja, tapi juga bisa dalam pengaturan dalam ranah teknologi yang semakin pesat ini. Nah,
kepala sekolah dan juga pengelola pendidikan ini harus ada pelatihan khusus yang merujuk pada perubahan manajemennya agar mampu mentransisikan digital di sekolahnya, mentransisikan digital di sekolahnya gitu ya. Nah, ada juga kemampuan strategis. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengolah teknologi tersebut. Nah, pengelola pendidikan harus bekerjasama dengan sektor swasta dan juga komunitas lokal dalam pemeliharaannya. Agar apa? Agar beban sekolah tidak sangat berat dalam ranah-ranah kemitraan atau strategis gitu ya. Gitu.